Kita akan langsung menemui rekan Nori Utari bahwa polisi melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan granat di Durensawit, Jakarta Timur. Maksud kami Jakarta Timur. Sudah ada Nori Utari dan juru kamera Rangga Samudra untuk melaporkan kondisi terkini di tempat kejadian ledakan. Iya, Nori, situasi terkini di sana seperti apa? Silakan dengan laporannya. Iya, Karol, saat ini kami masih berada di lokasi tempat terjadinya pelemparan granat, yaitu di gedung perkantoran, tepatnya di Multipiranti Graha Durensawit, Jakarta Timur. Dan saat ini tim dari Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Diskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Krisnamurti bersama tim masih berada di dalam gedung ini untuk melakukan olah TKP. Diketahui bahwa pelemparan granat ini terjadi pada Senin pagi, yaitu pada pukul 3:30 pagi waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa terdapat seorang pengendara bermotor yang berhenti di depan gedung ini lalu melakukan pelemparan granat sehingga mengakibatkan kerusakan di beberapa gedung. Carlos bisa melihat di belakang saya ini masih terdapat serpihan-serpihan kaca dan juga retakan-retakan kaca yang terjadi di lantai dasar. Selain pecahan-pecahan kaca juga terdapat atap dari lantai dasar ini rusak parah sehingga atap mengalami rusak dan roboh. Dan juga selain atap dan kaca juga di lantai dasar ini mengalami kerusakan. Karena akibat dari ledakan granat ini terjadi mengakibatkan satu orang korban yang merupakan security yang pada saat pelemparan security tersebut sedang tidur dan akibatnya security tersebut mengalami luka-luka yang berada di bagian dada dan saat ini korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dan akan menjalani operasi karena mengalami luka yang cukup parah. Dan juga informasi yang kami terima di setelah Krisnamurti melakukan olah TKP ini, Krisnamurti menyatakan bahwa untuk sementara ini dugaan sementara bahwa lemparan granat ini termasuk ke dalam kasus kriminalitas biasa namun dilakukan oleh orang yang profesional. Mengingat ternyata di dalam gedung ini ditemukan sebuah granat yang bentuknya berbentuk manggis dan ia akui bahwa pelemparan granat tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak profesional. Kembali ke Carlos. Ya, Nori, kita turut prihatin akan kejadian yang terjadi di Durensawit, Jakarta Timur. Saya ingin kemudian mengetahui lebih jauh informasi dari kepolisian sesungguhnya apakah kemudian terkait dengan kelompok teroris atau ada berapa jumlah sebenarnya granat yang dilempar kemudian meledak sehingga di visual Anda terlihat dampak hancur seperti itu sangat-sangat besar dan menimbulkan korban. Iya, Carlos, sebelum datangnya Krisnamurti ke sini juga sebelumnya datang Kapolda Metro Jaya yaitu Tito Karnavian yang menyatakan bahwa pelemparan granat ini bukan termasuk ke dalam kasus terorisme atau sebagainya, tapi ia menduga bahwa pelemparan granat ini merupakan masalah pribadi. Mengingat di dalam gedung ini terdapat 12 perusahaan dan Polda Metro Jaya akan menelusuri satu persatu perusahaan tersebut. Ia mengakui bahwa kalau misalkan hal ini terjadi diakibatkan karena tim terorisme harusnya mengincar aset-aset pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan besar. Dugaan sementara ini merupakan masalah pribadi dan ia pun belum bisa memastikan siapakah pelakunya, namun informasi yang diterima dari warga sekitar bahwa pelaku tersebut dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor yang melakukan pelemparan ini di depan gedung ini. Carlos. Motif-motif ekonomi yang menyebabkan perilaku-perilaku terorisme terjadi. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu di Mall Alam Sutera dan kemudian kali ini di Durensawit, Jakarta Timur. Terima kasih Nori atas informasi pemirsa. Nori Utari melaporkan langsung dari kawasan Raden Inten, Jakarta Timur. Dan usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi dalam News on the Spot.